Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner barengan sama saya yang berada di balik layar. Layarnya mana ya? Layarnya mana ya? Oke, dan sebelum saya lanjutin lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share ya, untuk mendukung channel ini. Dan seperti biasanya saya melangkahkan kaki dan terus saja menyusuri tempat-tempat di kawasan tempat saya tinggal guys ya. Dan saya sekarang udah sampai di Gang 5 nih guys ya. Dan tempat ini berada di Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Untuk ini ya, untuk ancer-ancernya atau patokannya itu sekarang saya berada di dekatnya Masjid Baitus Salam. Nah, yang ada di sebelah kiri saya. Oke guys, yang di sebelah kanan ini kayaknya kebun ya. Yang ada di sebelah kiri saya, nah dengan pemandangan yang tetap Gunung Penanggungan ya. Ini Masjid Baitus Salam yang bentuknya itu unik ya. Kalau ini untuk kategori di daerah Kecamatan Prigen dan sekitarnya di sini, rata-rata sih kalau masjid itu ada kubahnya yang gede gitu ya. Atau seenggak-enggaknya itu kubah itu udah jadi ciri khas. Tapi kalau di sini itu mungkin ada sih kubahnya sebagai syarat gitu ya. Padahal sebenarnya kubah itu bukan syarat yang ini ya, syarat sah pembuatan masjid enggak juga ya. Tapi mungkin lebih afdolnya kayak gitu. Kalau zaman dulu sih, zaman Hindu Buddha itu bukan Hindu Buddha ya, peralihan antara Hindu menuju ke Islam memang bentuknya ya seperti candi ya. Tapi kalau sekarang bentuknya itu macam-macam. Dan yang tadi itu bentuknya ya agak unik guys ya. Bentuknya itu sudah agak modern. Bentuknya itu kayak ini ya, kayak garis yang lurus-lurus gitu aja. Kalau biasanya itu ada lengkung-lengkung, kalau itu cenderung lurus. Bisa dilihat nih guys dari sebelah sini. Tuh kan bentuknya kayak rumah gadang. Bukan rumah gadang ya, kayak apa namanya? Apa sih yang ada di Bukit Tinggi itu loh. Jadi kayak gitu. Oke guys, sekarang saya lanjutin lagi ya sambil kita ngobrol-ngobrol. Kapan hari saya pernah ini ya, pernah mendapatkan masukan ya, atau mungkin ada yang bertanya lah lebih tepatnya gitu, kenapa sih saya bikin videonya itu muter-muter nggak jelas gitu ya, nggak ada tujuannya kayak gitu. Sebenarnya sih guys ya, ada sih tujuannya. Bukan ngeles, nggak, dari deskripsi yang sudah saya tulis di deskripsi channel bahwa saya membuat video semacam ini tujuannya itu untuk mendokumentasikan guys ya. Kadang-kadang kan suatu tempat, ya bukan kadang-kadang sih, seringkali suatu tempat itu berubah guys ya. Dan perubahan itu kadang-kadang nggak kita ini ya, kayak kita sangka-sangka tiba-tiba berubah begitu saja. Ya inilah di planning ada perubahan, karena setiap orang kan pingin rumahnya itu menjadi berubah guys ya, menjadi yang lebih bagus, mungkin ya lebih ini ya, lebih bersih, lebih enak dipandang gitu ya. Nah dengan begitu ya udah akhirnya dirubah. Terus perubahan itu kadang-kadang membuat orang yang mungkin pernah berada di sini dulu gitu ya, atau mungkin orang yang masih tinggal di sini itu merasa menyesalkan gitu ya, menyayangkan kenapa sih kok ada yang tadinya di sini tuh udah bagus, kenapa harus berubah. Ya namanya aja perubahan, selama ada manusia pasti akan ada perubahan. Dan tujuan saya salah satunya ya untuk mendokumentasikan bahwa tadinya itu ada kayak gini nih di daerah sini kayak gitu. Kayak lagi bukan ngeles loh ya, ini memang
tujuan awal dari channel ini dibuat kayak gitu, untuk mendokumentasikan daerah-daerah yang ada di kawasan Prigen dan sekitarnya, terutama di dekat tempat saya tinggal ya guys ya. Jadi ya mungkin mohon maaf ya buat yang merasa nggak berkenan dengan video yang saya buat ya, karena kok sepertinya nggak ada tujuannya gitu ya. Mungkin itu bolehlah persepsi atau pandangan masing-masing orang ya. Jadi setiap orang punya penilaian masing-masing, punya pandangan masing-masing. Kalau channel ini mungkin merasa nggak cocok ya bisa mungkin nonton ke channel yang lainnya gitu ya, yang mungkin yang pas bagi Anda. Tapi kalau channel ini untuk sementara saya saya lebih fokus ke tempat-tempat semacam kayak gini ya. Sebenarnya sih tempat yang saya bikin ini nggak ini ya, bukannya mengada-ada, cuma yang sederhana aja sih yang saya buat. Jadi saya tunjukkan bahwa tempat saya tinggal itu ya secara apa adanya lah gitu ya. Jadi saya nggak tunjukin kondisi yang bagus-bagus saja. Padahal ternyata ada juga tempat yang mungkin nggak terlalu bagus ya. Tapi kadang-kadang kondisi yang mungkin bagi Anda ya, atau mungkin bagi saya pribadi ya, itu mungkin nggak bagus, tapi mungkin bernilai sejarah gitu ya bagi orang yang lainnya. Siapa tahu saya juga ikut untuk sedikit membantu untuk membangkitkan memori aja ya, bahwa dulu di tempat ini seperti ini, sekarang seperti ini gitu guys. Terus kemudian kalau misalnya kalau misalnya ke tempat-tempat yang mungkin tempat wisata yang ada di tempat yang lainnya, atau ini gimana untuk dimasukkan di sini, kalau menurut saya sih sah-sah saja ya saya masukkan di sini. Tapi untuk saat ini saya masih terbentur sama waktu juga ya. Pokoknya pokoknya jika ada kesempatan gitu ya, saya kan jalan-jalan lah mungkin ke tempat yang lainnya yang mungkin lebih mungkin lebih membuat Anda jadi lebih senang. Boleh-boleh saja ya, tapi mungkin nggak saat ini. Saat ini saya sekali lagi saya fokus ya untuk tempat yang tempat di dekat tempat tinggal saya. Jadi gitu guys. Jadi mohon maaf untuk yang untuk saat ini masih belum merasa nyaman ya dengan video saya ya, sekali lagi mohon maaf ya. Terus untuk yang ini yang sudah terbangkitkan nostalgianya, terima kasih banget sudah sudah mendukung channel ini dan dengan cara mensubscribe-nya. Terus kemudian guys, tempat yang saya videokan kali ini memang baru pertama kali saya lewati guys ya. Ini jalan yang bisa jadi alternatif rute untuk jalan kaki ya, karena kita juga perlu ya untuk berolahraga. Jadi olahraga nggak harus, kalau menurut saya pribadi olahraga itu tidak harus prestasi ya. Olahraga itu fungsinya adalah untuk kesehatan. Kalau untuk prestasi mungkin bisalah dilakukan, itu terserah Anda. Tapi bagi saya olahraga itu digunakan untuk kesehatan ya, karena setiap orang itu punya batasan masing-masing gitu ya, batasan tenaga maksudnya. Kalau tenaganya itu berlebih ya silakan gunakan untuk yang menunjang prestasi. Sementara kalau saya pribadi ya, saya pakai untuk menjaga kesehatan saya sendiri, karena di tengah di tengah kehidupan yang serba cepat, yang serba banyak polusinya, kita juga perlu guys ya untuk
menjaga kondisi kesehatan kita dengan cara ya udah kita lakukan kegiatan yang kayak gini ini yang murah meriah ya. Murahnya ya karena nggak usah terlalu banyak keluar biaya guys. Dengan jalan kaki, terus kemudian dengan kita masuk gang, kita bisa mendapatkan view yang view yang bagus, terus kemudian kita bisa bertemu dengan orang, berkenalan dengan orang yang ada di sepanjang jalan yang kita lewati. Itu sudah bagi saya itu sesuatu yang tidak ternilai harganya. Jadi gitu. Oke, sekali lagi jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk channel ini. Terus untuk tempatnya sendiri di sini, memang di sini banyak kejutan ya kalau menurut saya, karena ada jalan yang miring-miring kayak gini. Saya nggak ngerti itu sebelumnya. Saya pikir tadi itu jalannya itu merupakan yang saya lewati. Saya asal belok aja, itu saya pikir di sini jalan buntu, nggak taunya ada jalan terus. Dan kalaupun nanti saya menemukan jalan buntu di bawah, sudah mentok di bawah, ternyata nggak ada jalan lagi, saya harus naik, ya nggak masalah sih gitu ya. Terus kalaupun ada, saya muter-muter nggak karuan gitu ya, nggak masalah, saya nggak akan tersesat karena ini masih di Indonesia guys ya. Atau mungkin ini masih di sekitar tempat saya tinggal, jadi saya nggak perlu nggak perlu khawatir. Jadi seperti itu. Oke, pemandangan yang ada di sebelah sana itu sudah masuk ke Kelurahan Prigen ya. Sementara di sini bagian lereng, dan lerengnya itu masih ada kesinambungan ya dengan di tempat-tempat yang saya lewati sebelumnya gitu. Terus ya seperti ini kondisinya. Ada ada ya rumpun hijaunya, inilah bambu yang bisa menyejukkan mata, kemudian ada tanaman-tanaman gitu ya. Dan mungkin di tempat Anda tinggal yang berada di perkotaan mungkin gak akan menemukan lereng bukit kayak gini ya. Mungkin bagi Anda yang bertempat di dataran yang datar, yang lurus-lurus saja gitu ya, mungkin Anda juga ingin merasakan sensasinya berada di dekat tempat-tempat yang miring kayak gini ya. Oke, terus di bawahnya itu ya memang agak agak riskan juga kalau ada longsor guys, tapi mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi longsor, karena di sini banyak rumah guys gitu, dan rumahnya itu ada di lereng-lereng gitu. Terus yang ada di sebelah kanan kiri saya ini, meskipun ini juga sudah banyak pemukiman ya, tapi orang-orang yang ada di sekitar sini itu masih punya halaman, dan halamannya itu ditanami dengan berbagai macam tanaman. Keren banget kalau menurut saya. Dan ya memang begitulah guys ya. Kondisi yang ada di sebelah sini. Nah, ini masih ada space yang bisa digunakan untuk mendapatkan oksigen guys ya. Kalau di tempat saya tinggal itu ya ada sih ya, cuman nggak sebanyak ini. Kalau di sini meskipun rumahnya padat, satu dengan yang lainnya saling berdekatan, tapi ya banyak pohon yang ada di sini. Jadi seperti itu guys. Ini masuk di gang-gangnya orang, saya sebenarnya khawatir ya tersesat. Tapi ketika saya jalan terus, kok jalannya semakin mendatar, dan sepertinya saya akan menemukan jalan yang biasanya dilewati oleh manusia pada umumnya ya. Kalau yang saya lewati ini bukan manusia pada umumnya ya, bukan hantu tapi ya.
tapi ini jalan yang digunakan oleh penduduk setempat saja ya, atau yang lokal saja. Nah, ini saya sudah nyampe di Geneng Tengah nih guys. Ternyata kita coba ya, kita lihat tuh bener ini akhirnya dari Gang 5 kita udah nyampe di Gang ini ya, di Geneng Tengah. Oke, terima kasih sudah bergabung, sudah nonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya ya. Bye-bye.